ya, lalu kemudian berdoa. Ibu Hana ini tidak memiliki anak dan kemudian Allah mengabulkan doanya. Mengabulkan doanya. Jadi waktu itu tidak memiliki putra dan kemudian berdoa lalu Allah mengabulkan doanya. Itu karena rajinnya di dalam beribadah dan memang seorang ahli ibadah ya yang kemudian apa-apa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa ya. Saat kemudian Allah mengabulkan doanya, beliau kemudian mengandung, lalu kemudian lahir seorang bayi, tiba-tiba dia mendapati bayi yang lahir adalah perempuan, padahal yang diinginkan adalah bayi laki-laki. Bagaimana ibu dari Maryam ini, Ibu Hannah ini, mengekspresikan saya mintanya laki-laki, diberi Allah perempuan, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hannah ini? Ibu Hannah ini kemudian menghadap Allah, mengadunya hanya kepada Allah, gitu ya, menyampaikan kekecewaannya. Lalu dari sana, dari apa yang Bunda tadi sudah baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegur dan membimbingnya, ya, menegur dan membimbingnya. Bunda-bunda Bunda-bunda, barangkali ada yang hendak membacakan terjemah dari surat Ali Imran ayat 36 sampai 37. Saya sebutkan ya, Bunda siapa ya yang akan membacakan begitu. Mama Naswa, kelas Nabi Daud ya, Mama Naswa. Silahkan Mama Naswa. Atau ada ya, Bunda Rafif Dua Solih, mohon dibacakan terjemah dari surat Ali Imran ayat 36 sampai 37. Ayat 36 sampai 37 nggih, Bunda Eni? Nggih. Nggih, Bunda. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, kalau pas lanjutkan dulu tadi ya. "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Terima kasih. Sampun, Bunda Bunda. Rafif, siap. Terima kasih ya. Jadi ibu-ibu, Bunda Solihah, kita belajar dari Ibunda Hannah ini. Ya. Ketika dia mendapati persoalan, dia menghadapnya kepada Allah meski ia waktu itu kecewa. Karena yang ia harapkan adalah bayi laki-laki, ternyata yang lahir bayi perempuan dan itu diungkapkan kepada Allah. Begitu. Tentu tidak sama laki-laki dengan perempuan, begitu ya. Tentu tidak sama laki-laki dengan perempuan. Nah, sehingga tapi Allah kemudian membimbingnya, dan ketika Allah membimbingnya, apa yang dilakukan oleh Ibu Hannah? Ibu Hannah kemudian berdoa
Inni u'iduha. Ya. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Minasyaitonir rajim. Jadi Ibu Hana itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Maryam, bayi Maryam ini dan keturunannya agar dilindungi dari godaan setan. Ini kita bisa jadikan sebagai teladan kita ya, bunda-bunda ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, di mana periwayat mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap keturunan Adam akan disentuh oleh setan ketika dia dilahirkan. Setiap keturunan Adam akan disentuh oleh setan ketika dia dilahirkan. Dia langsung berteriak. Ya, maksudnya bayi itu langsung berteriak karena sentuhan, kecuali, nah ini di sini ada perkecualian, kecuali Maryam dan anaknya. Ini adalah doa dari Ibu Hannah tadi. Pengabulan atas doa dari Ibu Hannah tadi. Ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, setelah kita belajar dari ibunya, sekarang kita belajar dari ibunya, yaitu Maryam yang menjadi seorang ibu. Maryam itu adalah seorang ahli ibadah. Hari-harinya dilakukan untuk beribadah di mihrab di bawah pembimbingan Nabi Zakaria. Tadi bunda-bunda sudah menjawab gitu. Keutamaan dari Ibunda Maryam ini. Jadi hari-harinya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tawakalnya itu sangat tinggi. Sampai-sampai Nabi Zakaria itu menanyakan dan terkejut begitu ya melihat betapa di mihrabnya itu banyak sekali makanan-makanan, buah-buahan padahal tidak musimnya begitu ya. Nah, kemudian karena tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Maryam ini innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena apa? Sesungguhnya rezeki ini adalah datangnya dari Allah. Dan dia itu, Allah itu akan memberikan tanpa perhitungan dan lain sebagainya begitu ya. Apa namanya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi ketika Ibunda Maryam berdoa, Allah kabulkan. Berdoa Allah kabulkan seperti itu. Nah, selanjutnya Ibunda Maryam ini selain memiliki iman yang kuat, ya, selain memiliki iman yang kuat, dia sebagai ahli ibadah, rajin beribadah, kemudian dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya dan kesuciannya. Lalu berikutnya adalah dia memiliki kekuatan jiwa. Dia memiliki kekuatan jiwa dengan apa? Dia tidak menyerah dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nanti kisahnya akan kita uraikan ya. Tidak menyerah, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, sabar dalam memenuhi tanggung jawab ketika kemudian
dikabarkan kepada Ibu Maryam ini bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang Allah akan memberkahinya. Dia dalam keadaan kaget ketika kemudian datang ke mihrabnya malaikat Jibril yang menyerupai manusia, gitu ya. Maka Bunda Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih. Berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih. Dan kemudian ia mendapati dirinya hamil, itu adalah ujian yang luar biasa yang dihadapi oleh Ibu Maryam ini. Bagaimana cara menghadapi ujian ini? Ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita adopsi. Begitu. Bunda Maryam itu memiliki kekuatan jiwa ya. Namun bagaimana? Ternyata apa yang dihadapi oleh Bunda Maryam ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Semenjak lahir, kemudian ia dititipkan di bawah pembimbingan Nabi Zakaria, begitu. Bunda Maryam ketika memiliki hari-hari dipenuhi dengan ibadah, keimanan yang kuat, ketawakalan kepada Allah, itu adalah bagian dari Allah menyiapkan Bunda Maryam agar tangguh ketika menghadapi perkara besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehamilan tanpa ayah. Gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa kehamilan Maryam ini dia mengandung dan melahirkan itu hanya butuh waktu 1 hari. Dan ini adalah mukjizat dari Allah. Tadi ada yang menjawab 9 bulan ya, bunda-bunda. Ya. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Maryam mengandung dan melahirkan itu dalam waktu 1 hari. Di pagi hari Maryam itu masih dalam keadaan suci atau dalam keadaan masih gadis begitu ya, atau perawan. Begitu sore hari ia menemui kaumnya dalam keadaan sudah menggendong Nabi Isa yang masih bayi. Nah, ini adalah mukjizat dari Allah. Sebuah mukjizat itu berlaku dan diberikan oleh Allah. Itu tidak perlu adanya sebab musabab. Begitu. Kalau maksudnya bahwa kalau wanita itu biasanya mengandung ya 9 bulan gitu ya, 9 bulan 10 hari dan lain sebagainya. Tapi dalam mukjizat dari Allah seperti itu. Nah, pada saat proses melahirkan, kalau sekarang itu kita sering mendapati gitu ya di pemberitaan, di lingkungan sekitar ketika ibu mengandung, melahirkan, kemudian mengalami baby blues ya, mengalami stres, depresi. Bagaimana sih Bunda Maryam menghadapi ini? Begitu. Bagaimana Bunda Maryam itu menghadapi ini? Coba salah satu bunda sekarang membaca surat Maryam. Saya tunjuk atau ada yang raise hand? Ya. Bunda Sabina ya, 1 Nabi Hud. Enggak. Mohon maaf ya, saya nunjuk-nunjuk nih. Untuk membaca surat Maryam ayat 23 sampai 26. Monggo Bunda Sabina. Ya. Bisa di unmute ya, Bunda Sabina. Iya, saya spotlight ya. Bunda Sabina sudah? Ah iya. Baik. Silakan Bunda. Surat 19 ayat 23 sampai 26. Kalau tidak, ya tak sahkan. Ayat 19 ya, surat Maryam. Tapi saya tanyakan dulu. Sebentar Ustazah. Apa namanya ini? Ini artinya ya Ustaz? Ya, boleh. Ya. Bunda-bunda yang lain mohon untuk mengikuti, membuka Al-Quran di surat Maryam
ayat 23 sampai 26. Silahkan Bunda. Sekali lagi, Silahkan Bunda. Oh, ini berarti saya nyari sendiri gitu tadi. Iya. Silahkan Surat membuka. Iya. Surat Maryam. Iya. Yang kedua, terkait dengan laporan Atau ada yang sudah siap? Surat Maryam ayat apa Surat Maryam ayat 23 sampai 26. sekali lagi bisa bicara. Suaranya bising ya Bunda di situ ya. Ada yang masih sudah siap? Monggo bisa ini. Bunda Kimora. Bunda Kimora. Dua Nabi Ismail. Maaf Ustazah, ini saya sambil kerja. Oh, sambil kerja, enggak apa-apa. Oke, Ustazah. Yang lain saja. Ya. Dibantu Bunda Alesa, Nabi Idris. Bagaimana kabarnya Bunda? Oh, masih kerja juga ya. Bunda Atar, dua Nabi Solih. Ini udah siap ini. Nah. Saya sambil kenalan ya. Monggo di unmute. Ya, ayat 23 ya Bunda. Ya, monggo dibaca. Boleh Al-Quran, boleh baca teks Arabnya, boleh Al-Qurannya, boleh terjemahannya. Terjemahannya nggih. Monggo. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksa bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Ayat 24, maka dia, Jibril, berseru kepadanya, dia tempat yang rendah. "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Oke, sampun Ustaz. Ayat 26 dilanjutkan. Baik ya, cukup nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Atar. Tadi saya banyak kenalan, ada Bunda Kimora, Bunda Rafif, Bunda Sabina, ya, Bunda Atar, ya, salam kenal. Jadi di dalam ayat ini kita mendapati tadi Bunda Maryam menyampaikan di dalam surat Maryam ayat 23 sampai 26 tadi, seandainya aku mati saja, kenapa ya? Gitu. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud gitu di dalam ayat ini, ya. Jadi ketika seseorang yang mengalami depresi, stres begitu ya, karena sebuah masalah yang berat itu, maka ia akan itu tadi mengungkapkan sebuah hal yang seandainya aku mati saja, lalu kemudian tidak diingat lagi, seperti itu. Nah, di sini pada masa sekarang ini, zaman sekarang ini kita mendapati bahwa ahli psikologi mengungkapkan bahwa ketika seseorang mengalami depresi atau stres yang berat, maka dia akan menginginkan kematian. Dan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran berabad-abad ya, yang silam begitu terkait dengan fenomena ini. Lalu karena hal apa seseorang itu? Kemudian sampai menginginkan kematian dan lain sebagainya? Ternyata baru didapati di zaman sekarang ini bahwa itu karena kesedihan yang amat sangat. Jadi bukan karena takut sesuatu ya, lalu kemudian ini itu, tetapi karena kesedihan yang amat sangat. Nah, ini menjadi titik tolak ya bagi kita semua nih belajar di pagi hari ini bahwa
ketika seorang bunda, ya banyak ibu-ibu yang melahirkan, kemudian terjadi baby blues dan lain sebagainya, dan peristiwa-peristiwa yang banyak mengerikan yang kita dengar, yang berseliweran saat-saat ini, begitu ya. Ternyata kesedihan yang luar biasa itu bisa mengakibatkan orang itu mengungkapkan hal-hal seperti itu, gitu ya, sehingga ada hal-hal yang perlu dilakukan, ya. Ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang sekitarnya terhadap para ibu yang sedang mengandung, melahirkan, dan saat dia merawat bayinya. Ya. Maka di ayat setelahnya, ya, disebutkan tadi di dalam terjemah ya oleh Bunda Atar bahwa kemudian malaikat Jibril menyeru jangan bersedih. Nah, di riwayat yang lain yang menyeru itu adalah Nabi Isa yang sudah dilahirkan. Bayi Nabi Isa yang menyampaikan jangan bersedih. Jadi hal yang perlu kita perhatikan bersama, gitu ya, kita sebagai seorang ibu atau kita menjadi sahabat dari seorang ibu, maka mendapati hal kesedihan yang dilakukan oleh seorang ibu yang pertama adalah bahwa orang yang baru mengandung, melahirkan itu membutuhkan pengobatan yang tepat apabila ia mengalami sebuah depresi atau stres. Gitu. Pengobatan yang cepat. Dan di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan oleh Allah apa yang harus dilakukan, ya, dengan menghilangkan kesedihannya. Karena orang yang bersedih itu akan menjurus kepada keinginan dirinya untuk mati saja. Gitu. Maka di ayat sesudahnya tadi, jangan bersedih. Jadi penghiburan atas seorang ibu yang baru melahirkan itu menjadi hal yang sangat diperlukan. Jangan sampai kemudian kesedihannya itu berlarut-larut, gitu. Begitu ya, Bunda. Kemudian bagaimana hakikat seorang ibu ketika ia kemudian melahirkan, ya? Maka orang yang menemani seorang ibu ketika melahirkan, maka selain ditemani, ia mengobatinya, merawatnya, mengobati darahnya yang masih mengalir, dan lain sebagainya. Jadi seorang ibu yang melahirkan itu memerlukan hal yang demikian. Lalu kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Maryam untuk bersandar ke pohon kurma, ya, yang waktu itu pohon kurmanya sudah kering, gitu. Kemudian untuk menggoyang, ya, yang dibutuhkan oleh ibu yang baru melahirkan adalah air dan makanan. Di situ diserukan kepada Maryam, jangan bersedih, telah mengalir air di bawahmu. Ya. Jadi Allah itu menyediakan itu. Menggoyangkan pohon kurma, lalu kemudian kurma-kurma itu berjatuhan, dan ada air yang mengalir. Jadi yang dibutuhkan oleh ibu yang melahirkan itu air dan makanan. Kita sebagai seorang ibu dan sahabat dari bunda-bunda, gitu ya, maka ini kita bisa lakukan untuk menekan angka bunda-bunda yang mengalami baby blues. Air dan makanan itu dibutuhkan ketika hendak melahirkan dan setelah melahirkan. Di sini kenapa kurma? Banyak sekali ya para ahli menyampaikan keutamaan-keutamaan dari buah kurma untuk ibu yang baru akan dan baru melahirkan. Itu zat-zatnya, kemudian melancarkan ASI, mengganti memiliki kandungan zat besi yang bisa mengganti banyak darah yang hilang dan lain sebagainya. Lalu ada hal yang kemudian menunjukkan keterikatan yang kuat antara Maryam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dalam kondisi lemah, ya, tadi kita belajar bagaimana seorang ibu ketika mengandung dan melahirkan, gitu ya. Nah, ini juga dihadapi oleh ibu kita Maryam ini, gitu. Rasa sakit, lemah, apalagi di bawah kesedihan yang luar biasa. Di dalam salah satu riwayat,
Ibu Maryam ini menyampaikan kepada Nabi Isa yang mengatakan jangan bersedih Bunda, gitu, jangan bersedih Ibu, begitu ya. Bayi Nabi Isa itu mengatakan gitu. Ibu Maryam mengatakan, bagaimana aku tidak bersedih kelahiranmu tanpa seorang ayah dan kaumku pasti akan mencela. Pelajaran apa lagi dari sini? Saat menggoyang pohon kurma itu, padahal dalam kondisi sedih, lemah, tidak kuat gitu ya. Kita kalau mau melahirkan gimana? Kontraksi aja gitu ya. Rasa sakit yang luar biasa gitu. Allah ingin mengabarkan kepada kita semua. Lakukan saja tuntunan Allah gitu. Goyang saja pohon kurma itu. Lakukan saja. Allah tahu keadaanmu. Allah tahu keadaan lemah, ketidakberdayaan kita atas sesuatu. Allah hanya mengatakan, goyang saja. Goyang saja pohon kurmanya. Biar Allah yang berkehendak di situ. Ya. Jadi bunda-bunda solih, ketika ada hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita, goyang saja pohon kurmanya, ibaratnya gitu ya. Artinya lakukan saja upaya kita. Nanti Allah yang akan berkehendak. Di dalam surat Ali Imran ayat 42, sebagaimana di dalam slide, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan. Ini penutup kisah Maryam ya. Berikutnya belajar dari kisah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ustazah bisa menggeser slide-nya. Mohon izin Ustazah. Bunda Khadijah ini adalah seorang ibu pemenang. Ia penyabar dan penentram. Mohon izin turun dikit. Ngapunten Ustazah. Ya, Bunda Khadijah ya, Ustazah. Ya. Jadi ibu pemenang, penyabar dan penentram. Bagaimana Bunda Khadijah ini? Ia adalah orang yang bijaksana, murah, lembut, seorang ibu yang tumbuh besar menjadi sosok mandiri dan inspiratif. Pebisnis yang cerdas dan tekun, menyalurkan hartanya untuk menyokong perkembangan Islam, tidak melupakan kewajiban sebagai seorang istri, di samping sebagai ibu di sela-sela kesibukannya. Ia adalah sosok istri yang setia dan mendukung pasangannya. Gitu. Jadi kalau disimpulkan itu, ia seorang ibu yang bijaksana. Saat Rasulullah berada dalam keadaan hutan yang amat sangat wahyu yang pertama kali Allah berikan gitu. Lalu kemudian selimuti aku gitu. Bunda Maryam lah yang Bunda Khadijah lah yang menenangkan beliau, kemudian menanyakan kepada Waraqah bin Naufal terkait dengan makna dari apa yang dialami oleh Bunda Khadijah, oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat-sangat bijaksana. Dan kesimpulan tentang Bunda Khadijah ini, ia mampu memiliki tempat tersendiri di hati Rasulullah, di hati suaminya. Sehingga meskipun ia telah tiada, Rasulullah itu senantiasa mengingat kebaikan. Sahabat-sahabat dari Bunda Khadijah ini mendapatkan tempat khusus di sisi Rasulullah SAW. Ia adalah seorang ibu yang sangat sabar. Tanya diberikan untuk dakwah Islam ini, ya. Seorang ibu yang dermawan, kekayaannya itu dia buktikan bahkan ketika Rasulullah
dengan keluarga besarnya mendapatkan pemboikotan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, ya, aku mendengar Rasulullah SAW, baik-baik wanita adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Jadi itu kita belajar dari Bunda Khadijah. Ini karena waktu sudah merangkak jauh gitu ya, saya akan percepat. Berikutnya kita belajar dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan belajar dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Keutamaan Bunda Aisyah ini tidak dimiliki oleh istri-istri yang lainnya dari Rasulullah. Ia faham tentang fikih, hadis, tafsir, ilmu syariat, nasab, sejarah, pengobatan, itu semua dikuasai oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita ini, gitu. Hal yang menarik dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah ini adalah yang pertama, makan akhirat di setiap problemnya. Jadi problem solvingnya itu adalah, orientasinya itu adalah akhirat. Kita akan dapati sebuah kisah-kisah ya. Yang pertama, kisah yang pertama itu ketika beliau diterpa dengan hadisul ifki, ya, kisah bohong. Diceritakan dalam kebohongan-kebohongan oleh orang-orang ya, munafik waktu itu, bahwa Aisyah itu berselingkuh dengan Sofwan. Ini adalah sebuah hal atau pemberitaan yang sangat menyakitkan bagi beliaunya. Menangis, bahkan sampai sakit begitu. Orang wanita yang suci diberitakan seperti itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah menyampaikan untuk apa, kalau memang benar silahkan bertaubat gitu. Aisyah itu menyampaikan kepada ayahnya Abu Bakar gitu, tolong sampaikan atas namaku kepada Rasulullah. Ayahnya menyatakan, aku tidak tahu apa yang aku sampaikan. Kemudian dia berlari kepada ibunya, tolong sampaikan kepada Rasulullah atas namaku gitu. Bagaimana ia menginginkan sebuah pembelaan, ya. Sebuah pembelaan. Ibunya, aku tidak tahu apa yang aku ungkap, apa yang harus aku ucapkan gitu. Dia kemudian pada saat ketika orang-orang masih ada di sana, keluarga dari Aisyah ini masih ada di ruangan itu, kemudian wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW gitu ya, terkait dengan pembelaan kepada Bunda Aisyah ini. Tapi sebelumnya ketika ayahnya, ibunya gitu ya mengatakan, aku tidak tahu apa yang aku ucapkan kepada Rasulullah. Padahal Bunda Aisyah ini ingin dibela bahwa aku ini tidak melakukan itu gitu ya, sehingga dia mengatakan, kalau aku mengatakan bahwa itu adalah berita bohong, itu tidak benar, tentu kalian tidak akan mempercayaiku. Tetapi kalau aku kemudian mengatakan bahwa itu benar gitu ya, tentu mereka akan semakin menyalahkan dari Bunda Aisyah, sehingga kemudian ia menyampaikan, cukup bagiku apa yang diungkapkan oleh Nabi Yakub di dalam surat Yusuf ayat 12 sampai cukup bagiku apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub di dalam surat Yusuf ayat 18. Fasobrun jamil wallahul musta'an. Fasobrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku. Jadi ketika ia merasa bahwa dirinya tidak ada pembelaan dari orang-orang di sekitarnya, Bunda Aisyah mengatakan fasobrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, ya,
dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya. Bunda-bunda siap ya, seperti itu ya. Orientasinya hanya akhirat, gitu ya. Orientasinya hanya akhirat. Fasyabrun jamil. Kesabaran yang baik itulah yang terbaik bagiku, bagi kita semua. Dan saat wahyu diturunkan Allah kepada Rasulullah terkait dengan pembelaan kepada Nabi, bahwa berita gembira bahwa Aisyah dibebaskan dari segala tuduhan itu, ibu atau istri dari Abu Bakar, ibunya Aisyah ini menyampaikan, berdirilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Aisyah ini mengatakan, demi Allah, aku tidak berdiri kepada Nabi. Aku tidak akan memuji kecuali kepada Allah. Kecuali kepada Allah yang menurunkan wahyu dan membebaskanku. Jadi ibunya Aisyah ini, istilahnya gini kalau bahasa kita ya, ya sudah, jangan mengucapkanlah, berdirilah kepada Nabi, ucapkanlah terima kasih gitu. Tetapi Aisyah ini yang membebaskanku itu Allah gitu. Maka aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah. Gitu. Betapa ini ya sangat menjaga akidahnya gitu ya, bahwa pujiannya itu hanya kepada Allah saja, itu yang telah membebaskannya dari berita ini. Lalu ada sebuah kisah ketika ia dan istri-istri Nabi yang lain meminta belanja lebih gitu ya kepada Nabi. Ibu-ibu pernah nggak kurang belanjanya? Pernah nggak kurang belanjanya kemudian minta sama suami? Ayo, yang pernah ini angkat jarinya gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu ini kurang belanjanya lalu kepada suaminya gitu ya, belanjaanku ditambahi, cabai mahal gitu ya. Nah, Ibu Aisyah ini bersama istri-istri yang lain itu pernah gitu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gitu ya, sebuah ayat begitu ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika mendapati ini, bagaimana itu? Bunda dari Aisyah ini menjawab. Ya. Padahal Nabi menyampaikan, bahwa berpesan, tidak usah terburu-buru dalam memberikan jawaban. Tapi kemudian Ibu Aisyah ini berkata, apakah dalam memilihmu, apakah dalam memilih engkau, maksudnya memilih Nabi, aku harus meminta pendapat kepada orang tuaku. Lalu kemudian Ibu Aisyah ini menjawab dengan tegas, aku memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat. Inilah yang luar biasa ya, bunda-bunda salih ya. Jadi orientasinya itu untuk akhirat gitu, dalam setiap problem solving kehidupan. Lalu beliau adalah wanita yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi hari ini kita belajar bersama itu juga bagian untuk meneladani ya, kita belajar terus dan belajar terus ya. Kemudian ia memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa terhadap kebenaran, memiliki rasa cinta yang tidak ada duanya kepada suaminya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atau kuah roti atas segala makanan. Begitu. Berikutnya kita belajar dari Bunda Fatimah radhiyallahu anha. Beliau adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Beliau adalah seorang ibu yang sangat penyabar, taat beragama, dan baik perangainya. Mempunyai akhlak yang sangat mulia.
tabah dan sabar terhadap cobaan, sosok yang sederhana dan pekerja keras serta qanaah. Beliau adalah istri dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, ya, seorang sahabat yang diberikan kemuliaan besar, namun beri harta yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak memiliki seseorang yang bisa membantu di pekerjaan rumahnya. Suatu ketika Bunda Fatimah ini menghadap kepada ayahnya untuk meminta bantuan itu, gitu ya, ceritanya kan gitu. Tapi Rasulullah SAW sebagai seorang ayah pendidik yang mengetahui bagaimana Fatimah ini nanti bisa mencapai kepada ridwan dan surga Allah Subhanahu wa taala, mengatakan cukup bagi Fatimah ini untuk setiap tidur kemudian berzikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Banyak, masing-masing 33 kali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang artinya 4 wanita yang menjadi pemimpin di masa mereka adalah Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahib, yaitu istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Yang paling mulia di antara mereka adalah Fatimah. Gitu. Berikutnya masih ada, kita belajar ya, sebenarnya bisa belajar juga dari Bunda Asiyah gitu. Orang yang sangat menjaga akidahnya, ya, meskipun di bawah tekanan dari seorang suami yang sangat diktator, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Bunda Asiyah ini selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampu menyelamatkan akidahnya meskipun berada di bawah hantaman dan tekanan yang kuat. Selanjutnya kita akan belajar tentang memaknai hadis, ya. Ada salah satu hadis, ya, belajar dari kita memahami sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Yang hadis ini mungkin sudah familiar kepada kita, tetapi saya ingin mencoba untuk menjelaskan atau men-share makna-makna terbaik di hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dilain wa inna a'waja say'in fit dula'i a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasratahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nasa'i khaira. Apa maksud hadis ini? Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah nasihat yang baik terhadap perempuan, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan akan patah, dan jika kamu biarkan maka ia akan tetap bengkok. Maka sekali lagi berilah nasihat yang baik bagi perempuan." Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Kenapa sih disebut tulang rusuk? Kenapa disebut bengkok gitu ya, bunda-bunda ya? Nanti kisah ini juga bisa disampaikan ke putra-putrinya saat menjelang nanti, atau kisah-kisah yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Makna kiasan seperti tulang rusuk adalah kiasan tentang seseorang disebut misalnya kaku, keras kepala, dan jika dipaksakan akan patah, tetapi jika dibiarkan akan tetap keras dan kaku seperti tulang maksudnya. Ada yang mengkiaskan seperti itu. Nanti kita akan belajar terkait dengan kiasan-kiasan tentang ini, sehingga itu akan memperkaya wawasan kita tentang maksud hadis ini. Jadi bukan soal penciptaan yang faktual bahwa perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, melainkan ini adalah kiasan metaforis tentang karakter perempuan atau karakter istri, karakter seorang ibu dan relasinya dengan laki-laki atau dengan suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya seringkali kaku, tidak sabar, mudah marah. Ya mungkin saya ini juga gitu ya. Makna kiasan ini juga bisa dengan qiraah mubadalah atau pertukaran, bisa tentang laki-laki atau suami yang karakternya bisa juga kaku, keras kepala ketika berrelasi dengan sang istri. Oleh karena itu,
Sehingga sang istri itu juga harus misalnya tenang, hati-hati, dan tidak terburu-buru merusak, apalagi misalnya meminta, naudzubillah min dzalik ya, meminta cerai. Ini makna kiasan qiraah mubadalah atau pertukaran laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ibunya kaku, tidak sabar, mudah marah, maka si suami laki-laki harus yang tenang, hati-hati, tidak terburu-buru merusak sehingga semakin bengkok gitu ya. Kemudian menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, menusuk hati misalnya. Begitu juga kalau suami atau laki-lakinya yang kaku, keras kepala dalam berelasi dengan istri, maka istri harus sebagai ibu maka harus apa? Tenang, hati-hati, tidak terburu-buru merusak, seperti itu. Nah, di dalam perspektif mubadalah ini, persoalan karakter yang buruk bisa terjadi dari pihak perempuan dan bisa terjadi dari pihak laki-laki. Diingat ya, terkait dengan kiasan dari perspektif mubadalah ini. Jadi ketika hal ini terjadi, maka pihak lain diharapkan untuk tenang dan mencari solusi, bukan malah larut dalam percekcokan. Jika istri yang berperilaku buruk, maka suami yang dituntut untuk bersabar. Dan sebaliknya, jika suami yang berperilaku buruk, sang istri juga harus dituntut untuk bersabar dan tenang. Ini semua agar hidup rumah tangga itu tidak cepat tenggelam, oleng, gitu ya, pecah. Nah, sehingga suami dan maupun istri dalam perspektif mubadalah ini dituntut untuk bersama-sama menjaga ikatan pernikahan. Jadi begitu. Nah, ada juga kiasan yang lain dari perspektif yang lain. Ini tidak masuk di slide ya, Bunda-bunda. Jadi kalau tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan itu tidak masuk di slide, Bunda-bunda bisa mencatatnya. Bahwa perspektif yang lain, kiasan yang lain itu bahwa kumpulan tulang rusuk yang bengkok, ya, kumpulan tulang rusuk yang bengkok itu menyerupai apa, Bunda? Menyerupai apa coba? Sangkar ya. Kalau mungkin yang background-nya apa, anatomi tubuh, atau barangkali kita mungkin pernah melihat gambar ini ya saat belajar di sekolah itu, gambar tengkorak gitu ya, di apa, tulang rusuk itu kan bengkok menyerupai sangkar yang apa namanya, menyerupai sangkar yang melindungi jantung, kemudian paru-paru ya. Dan itu tidak ubahnya ya seperti seorang ibu yang melindungi dan merawat anak-anak. Itu tidak ubahnya seperti ibu yang melindungi dan merawat anak-anaknya. Tadi kan seperti tulang rusuk itu, seperti sangkar itu ya. Jadi disebutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk bengkok menandakan sebagai kesempurnaan penciptaan wanita serta kesempurnaan sifat wanita yang penyayang dan lembut. Karena jika kita mencoba meluruskan tulang rusuk, niscaya tulang rusuk akan kehilangan fungsi dan manfaatnya di dalam melindungi organ-organ penting itu. Di dalam melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuhnya itu, gitu. Organ-organ penting yang terlindungi di dalam tulang rusuk itu kan banyak ya, jantung, kemudian paru-paru, kemudian organ-organ yang lain gitu ya. Kalau itu tidak terlindungi secara sempurna, maka fungsinya tidak akan maksimal. Bahkan ketika ada benturan dan lain sebagainya, itu akan semakin memperparah organ-organ penting di dalam tubuh seorang manusia. Inilah yang kemudian menjadi penguat gitu ya, menjadi penguat terkait dengan makna hadis ini gitu. Mohon izin Ustazah bisa diturunkan slide-nya begitu. Tadi beberapa sudah saya sampaikan ya terkait dengan arti, kemudian makna perspektif mubadalah tadi, kiasan tadi. Nah, ini ada perspektif
perspektif yang lain bahwa tulang rusuk itu menyerupai sebuah sangkar yang melindungi jantung dan paru-paru, yang itu tidak ubahnya seorang ibu yang melindungi dan merawat anak-anaknya berada di bawah tatapannya, seperti itu. Nah, inilah sunnah ini menunjukkan bahwa keadaan bengkok dari wanita itu adalah rahasia yang membuat para laki-laki merasa nyaman karena ada sifat penyayang di sini, ada sifat yang melindungi di sini. Rasulullah bersabda ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa ingatlah bahwa sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang istri yang solihah. Makanya jika laki-laki ingin mengubah atau berusaha untuk mengubah watak dan tabiat wanita dari lembut menjadi kasar misalnya, dari penyayang menjadi keras, misalnya laki-laki justru malah tidak akan suka kepada wanita dan tidak akan merasa nyaman kepadanya gitu. Sehingga kita banyak mendapati bagaimana seorang ibu yang kemudian dengan tabiat yang keras, kasar, bahkan tidak memiliki rasa kasih sayang sama sekali, itu karena hal seperti ini. Karena hal seperti ini. Oleh karena itu, orang sekitarnya, orang yang harus kemudian dirangkulnya di dalam sangkar tulang rusuknya yang bengkok tadi tidak akan merasakan kenyamanan, tidak akan merasakan ketentraman, tidak akan merasakan kesenangan. Jadi hakikat atau makna ibu begitu mendalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dia di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, kisah-kisah Rasulullah SAW telah banyak memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita bagaimana kedudukan kita, hakikat kita sebagai seorang ibu. Ini materi yang cukup berat bagi saya. Maka mari kita belajar bersama atas hal-hal yang tadi telah tersampaikan. Saya, Anda semua belajar. Gitu. Terima kasih. Begitu Ustazah. Mohon maaf. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Oke. Allah, luar biasa nggih. Jazakillah khair Bunda Eni yang sudah memaparkan dengan sangat jelas nggih bagaimana kita bisa dan kita harus meneladani para wanita-wanita luar biasa yang bahkan nama-nama mereka dicantumkan juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi jazakillah khair Bunda Eni. Baik para Bunda, untuk agenda selanjutnya monggo kami membuka sesi pertanyaan. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan ngoten nggih Bunda Eni. Monggo bisa langsung raise hand atau boleh mengetikkan di kolom chat. Bisa bertanya. Sudah paham Monggo. semua Ustazah. Setiap Nggih, Masya hari Allah. para bunda ini berperan sebagai ibu. Justru saya yang harus banyak belajar. Allah, nggih. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat bahkan. Monggo. Monggo para Bunda. Ada yang mau bertanya? Dalam hitungan 10. Iya. Tadi bunda-bunda cukup aktif di dalam chatting Ustazah. Oh, Saat nggih. ada sesuatu hal, saat ada sesuatu hal, Masya tiba-tiba Allah. kita termute semua, begitu ya. Nggih, nggih. Itu bagian dari ini nggih Bunda, penyelesaian problem solving yang kita tiru dari Bunda Aisyah. Iya, jadi pembelajar begitu ya. Nggih, Bunda-bunda juga cukup aktif begitu ya, memberikan atensinya. Gitu. nggih. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah,
mungkin bisa menyampaikan pengalamannya begitu ya. Oh, J, boleh-boleh. Oh, ini ada Bunda, ada Oh Bunda ya Eni. siap, Nji. Yang saya bacakan J dari Bunda Mas Hanif kelas 2 Nabilut. Assalamualaikum Us, mohon arahan. Kalau belajar dari Maryam, hari-harinya kan dipenuhi dengan ibadah. Nah, untuk kita ibu-ibu yang bekerja ini kan tidak mungkin deh. Bagaimana ya untuk tetap bisa meniru beliau? Seperti itu Bunda. Ya, terima kasih. Allah mengetahui kok kesibukan kita, gitu ya Ustazah ya. Allah mengetahui. Di dalam Al-Quran yang tadi sama-sama kita baca, bahwa Ibunda Maryam itu berada dititipkan kepada Nabi Zakaria dan berada di bawah di dalam mihrab untuk senantiasa beribadah itu masih usia belia, Bunda, gitu ya, masih usia belia. Bahkan dalam salah satu riwayat beliau itu belum haid, gitu ya, jadi tidak haid, gitu. Beliau itu tidak haid dan ini adalah salah satu mukjizat dari Allah, begitu ya. Bagaimana Allah mampu memberikan mukjizat dengan adanya janin di dalam kandungannya meskipun dia belum haid waktu itu. Jadi usianya masih sangat belia. Jadi kalau sekarang anak-anak mungkin sudah saat masa-masanya mondok gitu ya. Masa-masanya mondok karena di dalam salah satu riwayat juga usianya waktu itu 15 tahun. Tentu ketika seorang ibu sudah melahirkan gitu kan, kan ketika hari-harian dipenuhi dengan ibadah saja di dalam mihrab itu kan Nabi Isa belum lahir nggih. Begitu ya Ustazah ya, Nabi Isa kan belum lahir gitu. Tentu ketika ada putra, putri, seorang bayi yang berada dalam amanahnya, tentu ada hal-hal yang wajib orang ibu lakukan. Maka pada saat inilah membagi, memanage waktu sedemikian rupa. Jadi mungkin tadi pertanyaannya bisa maknanya bisa terbagi atas dua bagian ya, bahwa Bunda Maryam ketika sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan. Nabi Isa yang masih bayi itu untuk bisa mencapai pada sebuah kebijaksanaan yang luar biasa, kemudian hari-harinya berada ketika waktu Allah memberikan itu kan dimanapun ia berada ia akan senantiasa terberkahi begitu kan. Itu Ibunda Maryam itu kan juga menyiapkan hal itu begitu. Tidak kemudian membiarkan bayi Nabi Isa kemudian membesar sendiri kan tidak. Seperti itu Ustazah. Oke, terima kasih Bunda Eni. Mengaten nggih jawaban dari pertanyaan yang pertama. Mungkin kalau saya mengingat slide yang di-share oleh Bunda Eni tadi itu, kita bisa belajar dari Bunda Maryam itu juga dengan mengisi keseharian kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tidak menyerah dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan, kemudian sabar dalam memenuhi tanggung jawab. Bekerja itu bagian dari amanah dan tanggung jawab ya Bunda ini. Masya Allah. Dan senantiasa menjaga kehormatan. Seperti itu nggih kalau tadi kembali flashback di slide yang di-share oleh Bunda Eni juga. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Bunda Eni. Ya. Di sini bertanya dari bundanya Mbak Miza kelas 5 Nabi Sulaiman. Izin bertanya Ustadzah, makna dari doa Robbi habli minas solihin itu apa Ustadzah? Apakah meminta lahirnya anak-anak yang solih ataukah juga bisa bermakna meminta agar anak-anak yang telah lahir menjadi anak-anak yang solih? Monggo Bunda Eni. Terima kasih Ustazah. Terkait dengan makna ini, kalau itu kan Rabbi habli minas solihin, memohon kepada Allah agar dikaruniakan anak-anak yang solih begitu ya. Nah, terkait dengan muatan makna ini nanti mungkin parenting berikutnya ya Ustazah ya. Nah, bisa menghadirkan Ustadz maupun Ustazah yang memiliki background tafsir maupun hadis begitu ya Ustazah.
Masya Allah. Jazakillah khair Bunda Eni. Monggo teman-teman, kok teman-teman apa masih terbiasa Anu, sedih sama anak-anak. ya, Ini teman-teman kita semua nggih, kita berteman nggih Bunda-bunda. siap Ustazah. Amin. Terima kasih Ustazah Eni. Semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai ibadah. Amin. Allahumma amin. Kalau dirasa memang tidak ada pertanyaan, apakah bisa diakhiri? Bagaimana Bunda-bunda atau ada yang mau menyampaikan sesuatu yang bertanya kembali? Ampun ini sepertinya Bunda Eni udah mau masak menu makan siang sepertinya para Bunda ini. Ye, sampun ye. Alhamdulillah, Masya Allah. Rangkaian acara demi acara di kegiatan Parents Day khusus para Bunda siang hari ini, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Meskipun tadi beberapa waktu ada kendala, nggih. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf dari kami. Eh, Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan, nggih. Bahwasanya wanita diciptakan istimewa. Para bunda semua, kita ini istimewa, nggih, Masya Allah. Jadi, tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin mengeluh, tetap kuat meski hampir terjatuh. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua, menguatkan pundak kita, dan semoga kita bisa meneladani dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Bunda Eni tadi, Bunda Khadijah, Bunda Maryam, Bunda Aisyah, dan Bunda Fatimah. Sebelumnya kami ucapkan jazakillahu khairan kasir. Terima kasih atas banyak ilmunya yang sudah disampaikan oleh Bunda Eni pada siang hari ini. Semoga banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik. Dan izin bisa memberikan closing statement? Monggo Bunda Eni. Ya, sebelum saya pamit, gitu ya Ustazah ya. Sebelum saya pamit, ibu-ibu sekalian, di akhir pertemuan ini, saya ingin membacakan sebuah hasil penelitian para peneliti yang dilaksanakan di University of London. Mereka meneliti 13.000 pasangan keluarga dan anak mereka yang lahir di tahun 2000 dan 2001. Ada barangkali bunda-bunda tadi ya yang memiliki putra-putri di atas usia 21 tahun mungkin ya. Jadi termasuk saya. Tapi ikut dalam penelitian ini mungkin tidak ya. Jadi ini sebagai referensi saja ya. Jadi 13.000 pasangan keluarga dan anak mereka itu yang lahir di tahun 2000 dan 2001 ini diteliti oleh University of London ini, dan hasil penelitian menyebutkan bahwa gini, kondisi atau kebahagiaan seorang ibu itu berpengaruh besar terhadap kebahagiaan dan kesuksesan anak di masa depan. Ya. Kondisi kebahagiaan seorang ibu berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesuksesan anak di masa depan. Anak-anak dengan kondisi ibu yang baik ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding dengan anak-anak yang tumbuh dengan kondisi ibu kurang baik. Jadi anak-anak dengan kondisi ibu yang baik ternyata memiliki kehidupan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dengan kondisi ibu yang kurang baik. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, begitu ya. Dan saya banyak mendapati di dalam hari-hari pekerjaan saya ya, itu hal seperti ini sangat banyak dialami oleh orang-orang, begitu ya. Jadi saat ibu berada dalam satu kondisi masalah, maka itu berpengaruh bagi kebahagiaan dan kesuksesan dari anak-anaknya. Seperti itu saja. Semoga bunda-bunda solihah ya sukses, solihah, mendampingi putra-putrinya dan suami begitu untuk menapaki hari-hari di dalam rumah tangga, keluarga penuh dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakillah khair Bunda Eni, Masya Allah. Jangan lupa bahagia nggih ibu-ibu. Kita harus bahagia. Monggo sebelum ini Bunda Eni kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu nggih, sekedap. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh doa. Monggo boleh menyalakan kamera. Ustadzah panitia bisa ini nggih. Kita foto bersama dengan para bunda-bunda solihah dan bahagia, Masya Allah. Jempolnya mana? Yuk kita foto bersama-sama dengan bunda-bunda solihah, Masya Allah. Slide kedua, slide ketiga. Ditahan senyumnya Bunda, Masya Allah. Ini Bunda Eni, para bunda sudah tersenyum bahagia ini, Masya Allah. Mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini. Sampun? Sampun. Alhamdulillah. Sampun Ustazah. Sampun bunda-bunda semuanya. Baik. Agenda selanjutnya yakni penutup dan doa. Sebelum kita bersama-sama berdoa, nggih, izinkan saya membacakan pantun. Laris manis Tanjung Kipul, hati senang, uang pun kumpul. Kamu manis, I love you full. Semoga ada kesempatan lagi kita bisa berkumpul. Masya Allah. Monggo lanjut doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Tari. Ustazah Tari, tafadhol. Matur suwun Ustazah Uswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para bunda dan ustazah semuanya sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenung, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Smart Parent ini sangat berarti sekali, arti dan maknanya bagi kami, ya Allah. Terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sekolah dan orang tua, antar sesama manusia, makhluk terbaik yang Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Allah. Ya Rob, Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai pendidik anak-anak kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu, ya Allah, kepada kami, agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini, ya Allah. Allahumma ya Kudus, ya Salam, ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu, ya Allah. Mampukan kami, ya Allah, dalam membersamai setiap tumbuh kembang anak-anak kami, ya Allah. Mampukan kami menjadi tauladan bagi anak-anak kami, ya Allah, setelah tauladan terbaik kami di setiap zaman, ya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ya Arsil, ya Azim, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, ya Allah, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami. Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh, baik orang tua, para asatizah, sekolah, semuanya warga sekolah, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, ya Allah, dosa pemimpin kami, serta kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah, ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustadzah Tari. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Baik, para Bunda Solihah, izinkan kami memohon diri, mohon maaf apabila mulai dari awal hingga akhir acara terdapat banyak kesalahan, ucapan, tindakan, dan beberapa kendala. Semoga para Bunda semua dimudahkan urusannya, menjadi ibu bahagia yang luar biasa, dan selamat melanjutkan aktivitas berakhir pekan bahagia bersama keluarga. Sampai ketemu di sesi Parents Day khusus Bunda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi Bunda-Bunda. Masya Allah. Sampai ketemu lagi Bunda-Bunda, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Bunda Eni. Dadah, Ustazah. Oke, matur selamat berbahagia semuanya, Jeb. Salam untuk anak-anak, Masya Allah. Terima kasih juga yang Masya Allah dalam perjalanan bisa mengikuti Zoom, Jeb. Barakallah, hebat. Semoga bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih. Izin kami NJ, Bunda-Bunda Solihah. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan.